Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Jadi dalam konsep hidup di dunia itulah kita jalani itu saja. Artinya Allah menyuruh kita bersabar. Jadi untuk hidup di dunia bersabar, bersabar untuk beribadah, bersabar dalam segala hal, bersabar mendidik anak, bersabar mencari rezeki. Wasabiru, dan jadilah orang yang sabar. Jadi artinya nanti ketika meninggal hanali sabar, Pak. Nanti ketika di padang mahsyar hanali sabar, Pak. Sabar itulah di sini. Berarti kalau umur kita 60 tahun, 60 tahunlah kita bersabar. Wasabiru, dan jadilah orang yang bersabar. Warabitu. Rabitu ini berasal dari kalimat rabata yarbutu, ikatlah itu, Pak, supaya kita tetap sabar. Untuk mengikat supaya kita tetap sabar itu ada beberapa komponen. Salah satunya apa? Muhasabah, mujahadah, kemudian mu'atabah, kemudian ada muraqabah, kemudian ada musyahadah. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengikat amal yang sudah kita buat. Kita menjadi orang yang bersabar. Artinya jangan sia-sia puasa kita, jangan sia-sia ibadah kita, tahajud kita, salat duha dan lain sebagainya. Artinya perlu diikat. Jadi mengikatnya itu dengan apa? Yang pertama yang akan kita pelajari sekarang ini adalah muhasabah. Sahabat itu mengatakan begini, hendaklah kalian itu 4 waktu. Ada 1 waktu untuk muhasabah. Ini 4 waktu ini apa ini? Dalam riwayat ini tidak disebutkan 4 waktu itu apa saja, tetapi yang disebutkan terakhir adalah muhasabah. Tapi di dalam kitab Taurat itu disebutkan keempat-empatnya. Hendaklah seorang itu memiliki 4 waktu ketika dia hidup di dunia. Yang pertama apa? Al-amal. Dia bekerja. 1. Artinya apa? Sedang bekerja, jangan pikir yang lain dulu. Ya, sedang bekerja, jangan pikir yang lain dulu. Kita sedang bekerja sudah pikir yang lain, makanya yang ini nggak selesai. Kalau sedang bekerja berarti pikir kerja saja, sudah. Termasuk ibadah. Kita sedang beribadah, jangan pikir yang lain dulu. Kita sedang bekerja, jangan pikir yang lain dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, al-aklu wasyarab. Memikirkan makanan dan minuman. Ini ada dalam Taurat, tapi tidak disebutkan dalam riwayat ini. Yang di riwayat ini disebutkan 4 waktu, 1 waktu untuk muhasabah. Tapi dalam Taurat 4-4-nya disebutkan. Yang kedua itu makan minum. Ya, artinya apa? Kita fisik ya, memperhatikan fisik kita. Ketika seorang makan dan minum, baik fikirlah ini lah, baik fikirlah ini lah, ya, Pak. Baik fikir ibadah, baik fikir dengar, baik fikir yang lain lah, Pak. Yang fikir makan minum juga, ya, Pak. Kemudian yang ketiga, ada waktu untuk lil istirahah, untuk beristirahat. Makanya ketika seorang beristirahat, dia jangan pikir yang lain. Baik sedang istirahat kepikir makan minum, sedang makan minum kepikir istirahat, sedang beribadah kepikir dengar. Jadi artinya apa? Kan tak ini, hidup ini artinya hana mangau deh. Sedang makan pikir tidur, sedang tidur pikir makan. Ini sudah 3. Kemudian yang terakhir adalah muhasabah. Muhasabah itu apa? Muhasabah ini berasal dari kalimat hasaba yuhasibu. Muhasabah.
Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini bukan hadis ini biasalah. Ini bukan keluar dari mulut Rasulullah, tidak. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian itu hasabu itu mengira-ngira. Ini apa yang sudah kita lakukan. Apakah ibadah kita diterima atau tidak? Apa kekurangannya? Kenapa kita urusan dunia ada muhasabah? Kita punya kios, punya kedai, punya usaha dan lain sebagainya. Kenapa habis sebulan, 2 bulan kita muhasabah? Nyobakan hana lagu, kenapa tidak laku ini? Kenapa tidak laku? Apa yang banyak lakunya? Jadi makanya muhasabah. Kenapa urusan dunia ada muhasabah? Kenapa tidak berhasil begini? Rubah kurikulum, rubah ini. Kenapa tidak pintar-pintar anak ini? Rubah kurikulum lagi. Tidak pintar lagi, rubah lagi kurikulum. Kenapa hal yang seperti itu kita pikirkan? Kenapa untuk diri kita sendiri kita tidak pikirkan, Pak? Ya. Jadi artinya muhasabah itu harus ada. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan begini, banyak orang yang sujud tapi yang Pak, masuk sujud Pak, ibadah, tapi maksiat ke bubuk-bubuknya. Maksiat juga makin banyak. Sujud makin banyak, maksiat juga makin banyak, ya Pak. Kemudian ada juga yang dikatakan oleh perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, pada suatu masa nanti orang-orang salat tapi dia tidak salat, ya Pak. Orangnya semayang tapi tidak salat. Jadi makanya Imam Ahmad bin Hanbal khawatir kalau masa itu adalah masa-masa kita. Kita salat tetapi tidak salat. Ya. Artinya apa? Salatnya tidak punya nilai. Makanya kan dianggap seperti tidak salat. Ini kenapa? Karena tidak ada muhasabah. Makanya itulah fungsinya muhasabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hasyr. Jadi pembahasan kita ini masalah muhasabatun nafsi ba'dal amal. Kita muhasabah setelah kita bekerja. Apa kekurangannya? Apakah ibadah tadi diterima? Apakah ibadah tadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga di dalam konsep Imam Al-Ghazali ada raja dan khauf. Raja dan khauf, dia mengharap kepada Allah supaya salatnya diterima. Seorang mengharap kepada Allah supaya ibadahnya diterima. Seorang mengharap kepada Allah supaya sedekahnya diterima. Wal khauf, dan dia takut kalau salatnya itu ditolak oleh Allah, ibadahnya ditolak oleh Allah. Makanya konsep ar-raja selalu berdampingan dengan al-khauf. Ar-raja wal khauf. Tidak ada raja saja Pak kalau tidak ada khauf. Ada orang minta surga terus kepada Allah, raja terus, tapi dia tidak takut kepada Allah, maksiat tetap dia buat. Ya, Pak. Dan dia tidak takut kalau akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan dia tidak takut kalau amal ibadah dia ditolak oleh Allah. Makanya 2 konsep ini harus ada. Konsep raja dan khauf. Dalam berdoa begitu juga. Di dalam berdoa bukan mohon saja kepada Allah, tetapi kita takut kalau doa kita ditolak oleh Allah. Dan kita takut kalau amal ibadah kita ditolak oleh Allah. Ini sama seperti orang mengutang, orang utang. Orang kalau ingin pinjam duit, dia dua-dua ada Pak, raja dan khauf. Sehingga apa? Ketika dia pinjam duit sama orang lain, apapun mau dia lakukan, ya Pak. Dia mohon supaya dipinjamkan duit dan dia takut kalau orang itu tidak meminjamkan duit kepada dia, ya Pak. Jadi artinya apa? Dia memohon sekali dan dia takut tidak diberikan. Coba konsep ini kita ketika berdoa kita lakukan konsep seperti ini, ar-raja wal khauf. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Karena tidak semua orang beriman itu bertakwa. Kenapa beriman itu tidak bertakwa? Iman itu dalam konsep Imam As-Sa'di, al-imanu bil qulub. Iman itu dengan hati, bukan dengan anggota tubuh. Orang yang tidak salah, tidak ini, dia sudah beriman kepada Allah, dia yakin kepada Allah. Iman itu yakin dengan hati, Tetapi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang yang bertakwa kepada Allah, yang sudah dia imani itu, maka dia lakukan dengan ibadah-ibadah. Dia beriman kepada Allah, kemudian dia beribadah. Ada orang yang beriman tapi tidak beribadah. Ada orang yang beriman dan dia beribadah kepada Allah. Inilah namanya amanu wa amilu salihah. Orang beriman dan beramal saleh. Ada orang beriman saja, yakin saja kepada Allah tapi tidak salat.
Jadi dibuktikan dengan kita tanya kepada dia, yakin surga neraka? Yakin, betul. Yakin kalau kita nanti ada alam lain selain dunia, alam barzakh? Yakin. Yakin kalau orang yang tidak salat itu akan disiksa oleh Allah? Dia yakin. Drone anda tumayang, anda tumayang. Dia tidak salat. Ketika dia mengatakan yakin kamu nanti seorang yang bersedekah itu dilipat gandakan pahalanya, yakin betul. Tapi yakin enggak kamu orang yang bakhil itu dibakar dalam neraka? Yakin. Kamu ada bersedekah? Tidak. Artinya dia sebatas beriman saja tapi tidak beramal saleh. Maka yang kita kejarkan iman dan amal saleh, tidak beriman saja. Makanya Allah mengajak orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal tandur nafsum ma qaddamat liha. Coba kamu introspeksi diri. Makanya seorang jangan bangga dulu dengan amal ibadahnya. Saya sudah ini, saya sudah lakukan ini, saya sudah ini, saya sudah itu. Sekarang kita lihat, amal itu kalau ada indikasi riya, indikasi ujub, indikasi takabur, indikasi penyakit hati, maka amal ibadah itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah fungsinya muhasabah. Wa hadhihi isyarah ila muhasabah. Ayat ini menunjukkan kepada pentingnya muhasabah. Jadi artinya jangan kita nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita sudah banyak beribadah, tetapi ibadah kita nol. Kita beribadah tetapi kita masih ngomongin orang lain. Kita beribadah, kita salat, kita puasa, kita baca Quran, kita tahajud, kita pergi haji dan umrah, tetapi kita juga masih ngomongin orang lain. Artinya apa? Amal ibadah kita kan hilang juga. Hilangnya bagaimana? Ketika di padang mahsyar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu tahu enggak kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Tahu enggak orang-orang yang rugi? Sahabat menjawab, karena ini kalimatnya rugi pasti masalah harta. Al muflisu fina man la dirham lahu. Orang muflis itu nak punya duit ya Rasulullah. Rasulullah menjawab tidak. Orang muflis ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia datang dengan pahala hajinya, pahala umrahnya, pahala salatnya, pahala baca Al-Quran, pahala tahajud, pahala sedekah dan lain-lain sebagainya. Tetapi dia wasyatama hadza, dia mencaci maki si fulan, menzalimi si fulan, mencurangi si fulan, mengurangi timbangan si fulan. Bagaimana ya Rasulullah? Dia ambil kebaikan-kebaikan dia diberikan kepada si fulan, sehingga amal kebaikan dia sudah habis. Sahabat bertanya, kalau sudah habis kebaikannya bagaimana ya Rasulullah? Fatukhadhu min khatayahu. Diambillah kejahatan orang yang dia zalimi tadi, diberikan kepada dia. Ada 10 orang dia zalimi, 10 kejahatan ke dia. 100 orang dia zalimi, 100 kejahatan datang ke dia, sehingga dia tidak dapat apa-apa lagi. Maka itulah fungsi muhasabah. Artinya apa? Rugo lun temayang menyolong ke gegap, rugo lun temayang menyolong mentang lun zalimi gap, rugo lun temayang menyotekan macam-macam pekat karena rugo ni Pak. Artinya apa? Tidak ada nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala ma madha minal a'mal. Jadi amal ibadah yang sudah kita lakukan itu perlu introspeksi diri supaya jangan sia-sia. Apakah salat kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hisablah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah. Dihisab oleh Allah apa? Diperhitungkan oleh Allah di padang mahsyar. Ini ibadahmu saya tolak kata Allah. Kenapa saya tolak? Karena ada unsur riya. Ibadahmu ini saya berikan ke orang lain. Kenapa? Kamu dulu menzalimi orang lain. Ya, namanya. Tapi kalau kita muhasabah di dunia, kita bisa introspeksi diri. Artinya apa? Kita bisa menjaga salat kita dan ibadah kita supaya tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu. Coba kamu timbang-timbang dulu. Sebab besar mana maksiat kamu, sebesar mana kebaikan kamu. Kalau kamu timbang sekarang, ya, daripada nanti ditimbang di padang mahsyar. Kalau ditimbang di padang mahsyar kurang, maka kita tidak bisa mencari tambahannya lagi. Tapi kalau kita timbang di dunia merasa kurang, bisa kita cari lagi. Menyo akhirah dapat amitani. Ya. Pada suatu hari, annahu alaihi salam jaa rajulun, ada seorang laki-laki mendatangi beliau. Ya. Jadi pada suatu hari tidak disebutkan nama laki-laki itu, yang jelas beliau ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki ini? Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Apa kata Rasulullah? Faqala amustawf au mustausin anta?
betul kamu ingin mendengar wasiatku? Ya, kata Rasulullah. Faqala na'am. Jadi sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala idza hammamta bi amrin fatadabbar akibataha. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, kamu pikir-pikir dulu akibatnya itu apa. Ya, nih, saya bersedekah, kamu pikir dulu. Kalau kamu bersedekah ria itu akhirnya kamu tidak dapat apa-apa, maka pikir dulu. Ya, nih. Artinya kalau kamu bersedekah ada unsur ria, lebih baik enggak usah bersedekah. Kalau kamu ingin ngomongin orang lain, fatadabbar akibatuha. Coba kamu pikir-pikir dulu. Ini ada untungnya enggak sama kamu? Kalau tidak ada untung, jangan kamu lakukan. Ya, kamu mau melakukan ibadah salat sunnah, ada untungnya enggak bagi kamu? Ada untungnya, Pak. Untuk menenangkan jiwa, lakukanlah salat itu. Ya. Artinya apa? Pikir dulu, Pak. Pikir dulu apa yang kamu lakukan. Fa in kana rasyadan famdhihi. Kalau itu baik untuk dirimu, maka lakukan. Puasa itu baik untuk dirimu, lakukan. Nyo puasa ada puasa katanya. Contoh puasa sunat. Puasa untuk ya pakai go, Pak. Nan puasa orangnya dah faham. Oh, pucit bukan. Lu betul puasa dah bukan, Pak. Nyan. Kalau itu niat kamu puasa untuk ya pakai go, lebih baik puasa benar, Pak. Tetapi kalau kamu lihat ada kebaikan di puasa itu, nyo selamanya pu hati medaduk tagay apa punya. Hana apa, hana betul hati, Pak. Maka kita puasa mendalah nyo. Nyo jin cukup jai salah tubuh, Pak. Ya, dah puasa betul. Artinya apa? Niat puasa beliau karena Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membantu dia menghilangkan jin yang ada dalam tubuh dia. Cukup oleh syaitan ini, Pak. Maka dia berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan fa in kana fihi rasada famdhihi. Kalau ada kebaikan-kebaikan, maka lakukanlah puasa itu, lakukanlah ibadah itu. Sedekah untuk menampakkan kepada orang lain, lebih baik enggak usah saja, Pak. Enggak usah, Pak. Enggak ada manfaat apa-apa sama kita. Rugi saja. Sudah habis duit kita keluarkan, tapi tidak ada manfaat sama sekali. Maka Rasulullah mengatakan lagi, wa in kana khayyan fantahi anhu. Kalau seandainya yang kamu lakukan itu bermudarat bagimu, fantahi anhu, maka tinggalkanlah perbuatan itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Karena itu biasalah kan, ada orang begini. Alah lo yang semayang tu, bahkan ya ria, ya ria. Saya nak mau saya banyak sekali bersedekah, kenapa? Takut ria nanti, takut ria, ya, Pak. Kenapa Pak itu ria, ya, Pak? Saya takut nanti pergi pergi salat berjamaah, saya takut baca Quran, saya takut umrah. Idanya bakal ya ke umrah. Ya ria ni, ikalla ligau. Dijawab oleh Imam Ghazali, itu karyanya bu syaitan, ya. Itu perbuatan syaitan yang tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Yang keriananya. Jadi ada saya nak mau. Yuk kita beribadah salat di masjid. Hai lun. Ria kalau ligam dia. Nyambuk syaitan yang bakar ria dia, bu syaitan yang. Ya. Artinya syaitan mencari celah bisa dalam ibadah, bisa dalam maksiat, ya. Makanya seorang itu ketika dia dalam beribadah bisa dimasuki oleh syaitan, Pak. Arti bisa dimasuki apa? Celah syaitan untuk menggoda manusia. Ketika manusia salat tahajud bisa digoda oleh syaitan. Ayu dah drone. Ya ni, Pak. Lebih ayu daripada orang lain. Oh, maka mulai. Ketika seorang itu dipuji oleh syaitan, dia sudah mulai maka ibadah dia nanti hana-hana yumli, Pak. Maka dia nanti mengatakan kepada orang lain macam-macam. Melalui ibadah bisa dimasuki oleh syaitan. Apalagi maksiat, Pak, bisa dimasuki oleh syaitan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa yanbaghi lil aqil, ya, ini ada dalam sebuah riwayat, ini yang kita bacakan tadi. Wa yanbaghi lil aqil, orang yang berakal itu maksudnya siapa? Manusia. Seorang manusia dia harus ayakuna lahu 4 saat, 4 waktu. Ya, 4 waktu. Saatun yuhasibu fiha nafsahu. Ada satu waktu untuk muhasabah dirinya. Ya. Tadi artinya apakah 4 waktu dalam Taurat itu 4 waktu. Waktu amal. Amal ini waktu bekerja, apakah itu urusan dunia, urusan akhirat. Tapi kalau versi Imam Ibnu Katsir hanale urusan dunia, Pak, mandum ke akhirat, Pak. Walaupun kita itu bekerja di kantor, mandum akhirat, Pak. Nuansanya akhirat. Bagaimana nuansanya akhirat? Ketika azan tak dengar azan tak jak sembahyang, ya, Pak. Ini artinya apa? But dunia tapi nuansanya akhirat. Kita jualan tapi kita tidak membohongi orang lain, Pak. Kita jualan, kita tidak mengurangi timbangan, Pak. Kita sebagai pegawai negeri tidak menyusahkan orang lain, Pak. Sifat itu sudah termasuk apa? Ya, Pak. Akhiratnya ke akhirat nanti, Pak. Kita hidup di dunia tapi sudah but akhirat. Yang dikatakan lalai dengan dunia, nya laki yang baik-baik salah ni, Pak.
Karena sebagian orang lain, hai pekahanan mekat ala but dunianya. Pekahanan jauh belang but dunianya. Jadi bu akhirat aja temayang mendang ya Pak. Temayang mendang bubutnya bangun tahajud lain bu dunia mendung ya. Untuk mengsiasatinya, kita bekerja di dunia tapi nilainya akhirat. Kita pergi ke sawah tapi nilainya akhirat. Kita pergi ke kantor tapi nilainya akhirat. Di kantor kita tidak korupsi punya orang lain, tidak menzalimi orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Dari pertama kita berangkat dari rumah sudah ibadah terus dikira oleh Allah. Walaupun perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan dunia. Dan rugilah orang yang dia bekerja untuk dunianya, yang dia pikir cuma dunia saja, maka dia dapat cuma satu saja. Kalau tadi dapat dua-dua, dunia akhirat dia dapat. Kenapa? Dia bekerja dunia, orientasinya akhirat. Ada orang bekerja dunia, orientasinya apa? Dunia juga. Pakai bancara bermelaba belu, ya nampak. Oh, tak pengegap, ya nampak. Maka beliau bekerja dunia dan dapat siksa juga. Bekerja pengegap, ya nampak. Ya. Nyo nanti but dunia, orientasi dunia. Maka kita sekarang kita robah, but dunia tapi orientasi akhirat. Boleh kita buat ini, buat itu, hana masalah apa, tetapi orientasinya akhirat. Beda pengegap, ya. Menyudah pengegap sia-sia saja, nikmat cuma sebentar saja. Hasil dari pengegap itu kita nikmati cuma sebentar saja. Setelah itu tidak ada lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, salah satu muhasabah itu adalah bertaubat. Taubat itu muhasabah, ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Makanya di ayat lain kan begini, Pak, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Hendaklah kalian itu berlomba-lomba untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga ada kaitannya dengan muhasabah. Seorang yang bertobat kepada Allah, lon tobat ya Allah, dia melihat ke belakang. Amal ibadah saya begini, ini saya begini. Gimana caranya diterima ibadah menyudah pupuk lagi nyawa? Gimana cara diterima ibadah menyudah katanya sum'ah? Sum'ah itu apa? Nanti beda sum'ah, ujub, takabur, ria'nya beda-beda ya Pak. Ini bukan empat saja, banyak yang lain Pak. Kalau sum'ah, kita melakukan sesuatu supaya didengar oleh orang lain. Sebelum didengar oleh orang lain, hatinya hana mangan loh. Itu sum'ah namanya. Kita bersedekah, kita tidak nyaman hati kita sebelum sedekah kita itu didengar oleh orang lain. Nyo sum'ah nanya Pak. Ya nih. Ujubnya bangga dengan amal ibadah. Ujub. Jadi ada apa? Oh, lu kalun semayang, kalun tahajud, kalunnya, kalun je. Ya nih Pak. Kalau takabur membanggakan diri, dia tak pakai kau. Yang kena kata takabur apa? Yang beda takabur dengan ujub. Kalau ujub dia bangga dengan diri dia sendiri saja. Kaya dah lu kalau tu bayang. Latih Pak. Saya sudah salat. Saya sudah puasa, saya sudah ini. Walaupun korupsi 3 gah, hana buku 3 gah korupsi, hana buku. Karena kalau dah tembayang, kalau dah ni ujub mana Pak? Dia bangga dengan ibadahnya. Kemudian takabur, dia sudah bangga, kemudian dia pakai kau. Ya ni Pak. Oh, lu kalau mandu masjidnya, hana lu panina, drone panina nak mandu masjidnya, nak pakai kau ya Pak. Ya pemalai kau Pak. Nyo takabur nanti Pak. Jadi makanya iblis itu, kenapa dia dikatakan takabur? Dia sudah bangga terhadap diri dia dan pakai Nabi Adam alaihissalam. Kamu Adam diciptakan dari tanah kamu, lebih hebat saya. Ya, nih Pak. Tapi kalau ujub itu cuma diri sendiri saja Pak. Oh, kayu lu kata bayang, hana kabereh lu kabereh Pak. Tahajud kana, haji kana, umrah kana kabereh. Ya, nih Pak. Nyo punya penyakit aja Pak. Makanya punya penyakit ini mentak iman dalam hati, ini bermasalah dengan ibadah. Maka kita takut apa namanya? Seperti kita punya kendaraan. Nah penyakit dalam kendaraannya. Kan kendaraannya kan tidak maksimal Pak. Bisa berhenti, bisa mogok tengah jalan dan lain sebagainya. Rugi sudah kita isi bensin penuh dan lain sebagainya. Kemudian dia mogok tengah jalan. Kenapa? Ada penyakit. Binanci katanya. Rugi kita fisiknya hebat tetapi ada penyakit. Waktu hebat tajak menunggu kahek ni Pak. Maka ada penyakit. Maka penyakit hati lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan penyakit ini Pak. Penyakit tubuh. Kalau penyakit tubuh bisa diangkat, jak spesialis bisa diangkat. Kalau penyakit hati tak bisa diangkat Pak. Minta doktor spesialis hati, hana Pak. Doktor nak tolong mengangkat penyakit ria lu tian, hana Pak, hanya angkat Pak. Doktor nak tolong angkat penyakit ujub lu tian, hana ci hanya ni Pak. Maka penyakit ria, penyakit ujub, penyakit takabur ya Pak. Penyakit hati tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali kita berzikir kepada Allah. Yang hana lain Pak. Jadi makanya syaitan kan menggunakan fasilitas ini, fasilitas hati untuk menggoda manusia.
Jadi artinya dia tidak menggunakan fasilitas otak, tidak, tapi hati, Pak. Yuwaswisu fi sudurin nas. Bukan yuwaswisu fi uqulin nas, tidak. Tapi fi sudur, Pak. Makanya syaitan itu dia terus dekat sehingga ketika seorang ujub itu makin dia dekati terus, Pak. Makin dia dekati, Pak. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Syaitan itu ketika manusia ada penyakit dalam tubuh dia, maka akan diletakkan kepalanya di atas hatinya, Pak. Dia tidur situ, Pak. Dia tidur. Itu namanya syaitan khannas namanya. Bagaimana wujudnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan wujud syaitan khannas itu mulutnya seperti mulut khinzir, babi, ya. Kemudian kepalanya seperti kepala ular. Maka dia tidur di atas hati manusia. Ketika dia berzikir kepada Allah, fakharaja, dia cepat-cepat keluar, Pak. Dia takut sekali, Pak. Ketika hati itu teringat kepada Allah, dia cepat-cepat keluar. Besok dia lupa lagi, dia balik lagi, Pak. Kalau setiap hari kita biasakan diri untuk terus berzikir kepada Allah, untuk teringat kepada Allah, maka khannas tidak akan pernah masuk ke tubuh kita. Dan dia menunggu kapan kosong. Ketika kosong dia masuk. Maka jangan sampai dia membuat rumah nanti di sini, Pak. Pegang rumah ini, Pak. Menyukai pegang kos kahai cuma. Menyukai pegang kos, ya letiat. Bukan kai pegang kos ya, Pak. Kai sewa ya, Pak. Sudah kemangat dengannya. Tetapi kalau seandainya setiap hari kita usir dia, memang dia selalu akan masuk. Tetapi paling enggak minimal kita sudah meminimalisir godaan khannas terhadap hati kita. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya Allah mengatakan di dalam surah An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kamu kepada Allah. Arti bertaubat apa? Taubat itu kalau di dalam bahasa Arab itu maknanya taba yatubu, ada yaudu, kembali. Kembali bagaimana? Manusia pada hakikatnya gek-gek akai mendung, Pak. Mandung gek-gek akai manusia. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Manusia yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bagaimana maksud fitrah? Ada kecenderungan kebaikan, kecenderungan kejahatan dalam tubuh dia. Semua sama yang diberikan oleh Allah. Fitrah ini semuanya sama. Artinya apa? Manusia itu bersih, tidak ada apa-apanya. Cuma modal tadi diberikan oleh Allah. Nyo lunjuk modal, terserah kamu mau lakukan apa. Masih bersih, anak-anak itu masih bersih. Makanya di dalam tafsir Al-Baitawi, anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum dia itu baligh, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Tapi dalam catatan tanda kutip, bukan anak-anak yang sudah ini, tidak, yang belum baligh lagi. Artinya yang masih bersih hatinya. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga. Ini dalam tafsir Al-Baitawi. Tapi sebagian mengatakan tidak, bukan mereka, tidak. Tetapi yang dimasukkan adalah anak-anak orang saleh yang belum baligh lagi. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Untuk apa kita bertaubat? Ini makanya taubat itu kembalinya. Kalau di dalam bahasa Ibrani itu hada yahudu. Hada itu kembali kepada fitrah manusia. Fitrah manusia tidak suka ngomongin orang lain, Pak. Fitrah manusia tidak hanarian lah pada hidup apa, Pak. Anak mereka hidup apa, Pak. Makanya doa anak kecil ini luar biasa istijabah, Pak. Ya. Maka ji kalau kita membantu anak-anak yatim, ada bantu anak yatim kan anak yang belum balik, Pak. Yang tempat ibu doa anak yatimnya, yang kau untung tok ni, Pak. Ibu doa anak yatim, Pak. Ya Allah, nu pejrah tengkunya, nu pejrahnya, Pak. Makanya disuruh, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang pemuda, "Ya Rasulullah, saya ini hati saya kok keras sekali ya Rasulullah. Gimana cara ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Kamu ayomi anak yatim." Ya, Pak. "You ayomi anak yatim." Anak yatim you ayomi, Pak. Sahabat ini tidak paham apa maksud perkataan Rasulullah tadi, Pak. Akhirnya dia lakukan saja, dia ayomi anak yatim. Akhirnya dia sebagai orang tua anak yatim. Anak yatim kan berdoa kepada Allah, ya, Pak. Dia ayah tidak ada lagi, ibunya tidak ada lagi. Akhirnya apa? Dia berdoa kepada orang yang bantu dia tadi, Pak. Setelah beberapa hari kemudian, pemuda ini mendatangi Rasulullah. "Ya Rasulullah, saya menjalani perubahan yang signifikan ya Rasulullah. Saya tidak tahu hati saya kenapa sekarang sudah berbeda dengan dulu ya Rasulullah." Ya, Pak. Kenapa? Kemungkinan dia mengayomi anak yatim dan anak yatim berdoa untuk dia demi kebaikan dia. Nyo artinya pun baik sampai katanya kalau lihat anak yatim mekruk muka anak yatim maknya dengku urung baki lagi apa? Urung kri ni, Pak. Jadi artinya baik sampai berdoa yang kan, Pak. Makanya anak yatim kalau sudah mengenal seseorang, deh muka anaknya mendeng gak bahagianya, Pak. Ya katrok dengkunya lagi, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kalau nanya, Pak. Kenapa? Kita sering memberikan sesuatu kepada dia.
Nyo nak buat cok tempat tu belah nyo belah je. Kalau dia mana kan senang je Pak. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ada lagi. Sempat dia berdoa, untung katanya Pak. Ya ni Pak. Inilah yang Rasulullah katakan, bersihkan hatimu dengan mengayomi anak-anak yatim. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu dapat apa namanya? Kamu beruntung kata Allah. Kalau kamu bertobat kamu beruntung. Taubat itu jangan salah. Kita sebagian mengatakan, "Kepu tak taubat, nalon berzina lon apa kah, Pak? Kepu tak taubat, lon nalon demeju. Kepu tak taubat, lon nalon penjegap." Jadi artinya bertobat itu kita dari maksiat. Artinya apa? Menjalankan anggota tubuh ini tidak sesuai dengan fungsinya, itu maksiat namanya. Tangan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, bukan untuk teken macam-macam. Kalau teken macam-macam berarti sudah maksiat tangan ini. Bagaimana caranya? Istighfarlah kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Mulut ini dipergunakan apa namanya? Pada fungsinya. Tapi kalau sudah melangkah dari fungsinya, maka dia sudah berbuat maksiat. Maka nanti ada maksiat tangan, maksiat mulut, maksiat perut, maksiat kaki. Kaki pergi ke tempat maksiat yang dilarang oleh Allah. Tangan itu apa namanya? Dia melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah. Mata melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak mau, apa kata Imam Ghazali? Allah tidak mungkin mengabulkan doa orang dengan mata ini dia melihat maksiat dan dengan mata ini dia menangis di depan Allah. Allah tidak mungkin mengabulkan doa seseorang dengan tangan ini dia menyakiti orang lain, dengan tangan ini dia menzalimi orang lain, dan dengan tangan ini dia menadahkan tangannya kepada Allah. Tidak mungkin kata Imam Ghazali. Hanya mungkinnya. Makanya oleh karena itu, supaya doa dikabulkan oleh Allah, jaga fungsi tangan ini. Jangan pernah menzalimi orang lain. Kalaupun menzalimi orang lain, kan kita sudah berbuat maksiat. Beristighfarlah kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW ada dalam beberapa riwayat yang berbeda. Saya beristighfar kata Rasulullah sehari itu la yaqillu an sab'ina marrah, tidak kurang dari 70. Di dalam hadis di sini yang dikutip oleh Imam Ghazali, tidak kurang dari mi'atu marrah, 100 kali. Maksud tidak kurang dari 100 kali artinya apa? Bisa 200, bisa 500, bisa 1000, bisa lebih daripada 1000. Bagaimana istighfarnya Rasulullah? Ya, istighfar Rasulullah lagi biasa, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tadu kira apa? Astaghfirullahaladzim. Atau kita bisa juga mengatakan doa begini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini pengakuan dosa, Pak. Kalau tadi minta ampun, kemudian doa pengakuan dosa. Lun salah ya Allah, nepa ampun lun ya Allah. Baik gara-gara kesalahan lun bajut bisa membatalkan semua amal ibadah saya. Saya tidak mau ya Allah. Yang istighfar. Tidak ada manusia yang tidak berbuat maksiat. Hanya manusia tidak berbuat maksiat. Jadi artinya apa? Taubat itu bukan untuk orang berzina saja. Apa taubat apa nak berzina lun, apa salah lun, apa taubat apa? Nabi Muhammad saja tidak salah apa? Hanya salah Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad setiap hari bertobat kepada Allah. Beliau takut, ya kenapa beliau bertobat? Fungsi yang sudah diberikan oleh Allah ini disalahgunakan. Tangannya disalahgunakan, mulut disalahgunakan. Karena pada suatu hari Nabi Muhammad pernah begini, abasa wa tawalla, dia memalingkan mukanya sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Nabi Muhammad beristighfar, ya Allah, nepapun dari Allah. Sehingga apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketemu lagi dengan Ummu Maktum, apa kata Rasulullah kepada Ummu Maktum? Wahai pemuda buta, gara-gara kamu saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nih. Jadi artinya apa? Setiap Rasulullah merasa kalau ada anggota tubuh ini apa namanya sudah melanggih, artinya sudah keluar dari jalurnya, Rasulullah menganggap ini saya sudah berbuat maksiat. Binanci kedanya, kalau sudah keluar jalur, seperti yang dikatakan di dalam kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan fungsi itu anggota tubuh kalau sudah keluar dari jalurnya maksiat. Hati kalau sudah keluar dari jalurnya maksiat. Ya, hati kan untuk mengingat Allah, untuk empati kepada orang lain, untuk membantu orang lain dan lain sebagainya. Tetapi ketika hati dipergunakan fungsi untuk riya, ujub, kemudian untuk dengki sama orang lain, yang dengkinya lagi-laginya Pak, dengki Pak. Hanadah dengki kan? Tetapi dengki itu bisa memakan ini kita amal ibadah kita Pak. Seperti api dalam sekam. Kita melihat biasa saja. Tetapi di dalamnya sudah terbakar. Binanci hasadnya Pak. Ya. Makanya ketika seorang hasad, dia sudah berbuat maksiat. Ketika dengki, dia sudah berbuat maksiat. Ketika riya, dia sudah berbuat maksiat. Maka hendaklah dia bertobat. La'allakum tuflihun. Tuflihun apa? Tuflihun itu bisa di dunia dan bisa di akhirat. Bisa juga dua-dua. Artinya beruntung. Beruntung kamu yang bertobat, beruntung kamu.
Yang mempergunakan anggota tubuhnya sesuai dengan aku gariskan, beruntung dia, kata Allah. Yang mempergunakan hatinya sesuai dengan saya gariskan, beruntung dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalimat beruntung itu muflihun. Di sini tuflihun. Hilangkan satu-satu, Pak. Tak itu tak tambahan, tak mutaraah namanya. Hilangkan tak, menjadi falahun. Hilangkan wawunya, ya ini, Pak. Menjadi falaha. Hilangkan nunnya karena nun itu adalah nun tambahan, menjadi falaha. Falaha itu apa? Falahun, petani. Artinya apa? Supaya kamu seperti petani. Apa itu petani sebenarnya, Pak? Ada apa dengan petani, Pak? Petani itu modalnya sedikit. Kita modal sedikit, Pak. Dia cuma menanam 1 biji padi saja. Tetapi hasilnya apa? Tumbuh 7 ini sumbulah. Dari 7 itu muncul 100 menjadi 700. Modal dia 1 tapi 700. Begitulah kamu orang yang patuh dan taat kepadaku, modal kamu sedikit tetapi saya berikan pahala yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang petani modalnya apa? Mangga, biji mangga 1, Pak. Ganyan gejak le lampuh getanam le bak mamplam sabar getanam. Getanam le gede sabar getanam. Modal dia 1 biji, Pak. Getanam sabar. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian, mangga ini berbuah setahun sampai 2 kali, Pak. Ratusan buahnya buah. Modal dia cuma 1. Maka Allah katakan modal kamu 1. 1 saja modalmu, ya. 1 saja modalmu tapi hasilnya banyak sekali, luar biasa. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kalau seandainya Pak, satu rakaat salat kita saja diterima oleh Allah, bahagia hak dia, 1 saja. Sekarang masalahnya diterima enggak salat kita, itu masalahnya. Kita bersedekah sedikit saja, bersedekah aman katanya dari siksa neraka. Sebagaimana Rasul mengatakan, ittaqin nara walau bisyikit tamrah. Neraka itu bisa padam dan kamu bisa ditolong dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah walaupun hanya secuil saja. Sekarang masalahnya, sedekah kita diterima atau enggak? Kalau sedekah kita diterima, omanya kan lebih dari aman, ya, Pak. Nyo masalah haji pi diterima, mana diterimanya masalah haji, Pak. Kita tahajud, masalahnya tahajud kita diterima atau tidak oleh Allah. Kalau diterima aman mendum, Pak. Nyo lagi urung pun ajian Lailatul Qadar, ya. Kayaknya kejaga Lailatul Qadar tok kejaga. Nya menyukai Lailatul Qadar lagi beribadah 3 bulan, Pak. Ya. Artinya apa? 3 bulan 80 letur. Umur 50. Nya 80 letur. Kan lebih pahala, Pak. Kan lebih pahala. Masalahnya sekarang diterima enggak amal ibadah dia? Kalau diterima, jangankan 83 tahun, setiap tahun dia salat berpuasa itu Lailatul Qadar double terus. Sekarang berapa tahun kita sudah puasa Ramadan? Ada enggak perubahan? Ya, nya datanya yang lain, Pak. Baik datanya yang tidak kena Lailatul Qadar 80 letur, dan kedua 80 letur, dan kedua 80 letur. Namun 40 tahun kita sudah beribadah kali 40 tahun kali 83 tahun kan cukup banyak sekali, Pak. Masalah sekarang diterima enggak itu, Pak? Ya, diterima enggak puasa kita di bulan suci Ramadan? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi, Pak. 5 menit lagi kalau bisa ini. Innal ladzina taqau, orang yang bertakwa itu, ya ini orang bertakwa, Pak. Maknanya apa? Kalau tidak dilakukan berarti tidak bertakwa dia. Orang yang bertakwa, idza masahum ta'ifum minasyaitan, kalau dia itu digoda oleh setan, dia berbuat maksiat, tadzakkaru, maka dia itu akan teringat kembali kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, diminta maaf kepada Allah. Kemudian apa lagi? Fa idzahum mubsirun, kemudian dia bermuhasabah. Tampilan gedungnya bermuhasabah. Makanya bagusnya muhasabahnya waktu temen tahajud ni, Mak. Tadu kedro Pak. Ya Allah, lun baro pulun bubur nyotang hana tebu nol. Baro hana tebu Pak. Nyo pula maka lu bubur, Pak. Jadi makanya muhasabah itu kan ke belakang, Pak. Lihat ke belakang selalu. Maka saya harus baik lagi likut le, Pak. Supaya apa? Ibadah itu diberikan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana yadribu qadamaihi bidurrah idza janna al-lailu. Ya. Kita hanya ikut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang luar biasa sekali. Karena Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mau meninggal dunia, beliau ngomong kepada anaknya. Apa kata beliau? Tidak ada orang yang sebanding dengan Umar bin Khattab. Ya, hanya orang sebanding Umar bin Khattab. Ini pengakuan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada apa dengan Umar? Umar kalau sudah pulang ke rumah, sudah malam, apa yang dilakukan? Beliau mengambil bongkahan batu, Pak, yang ada permatanya di situ, Pak. Ya. Apa yang beliau lakukan? Dia pukul kakinya. Apa kata beliau? Madza amiltal yaum?
Nyoronyo pe kana pebut ron. Aki ipoh-poh aki tapi Pak. Ipoh-poh aki Pak. Ya. Supaya apa? Akiyo juga pelajaran Pak. Ini namanya muatabah. Ada seorang sahabat menyo katanya hai dah pupuci Pak. Makanya level-level katanya ke level-level awam saja, level-level kita baru-baru ini Pak. Ada sahabat ketika di azan kumandang salat, beliau sibuk dengan kebunnya. Rupanya setelah itu beliau ambil wudu dan balik. Rupanya masbuk beliau. Masbuk. Sampai ke situ ditanya oleh Rasulullah, "Kenapa kamu masbuk?" "Ya Rasulullah, sebab saya sibuk dengan ini ladang saya Rasulullah." "Bagaimana ini ya Rasulullah?" Apa kata sahabat ini? "Ya Rasulullah, begini saja ya Rasulullah. Kebun saya itu ya Rasulullah, saya infakkan semuanya ya Rasulullah." Tidak sebanding kata Rasulullah dengan kamu salat jamaah, tidak sebanding dengan kamu terlambat tadi. Nyemahan mandum ya Rasulullah, tidak sebanding juga. Menyohat, kalau seandainya kamu punya kebun seluas langit dan bumi, tidak sebanding juga kata Rasulullah SAW. Ya. Sampai-sampai sahabat menginfakkan itunya, kebunnya. Katanya berdunggu kata lah teman yang jemaah. Pernah mungkin nyo kendaraan lun pun, tengok handali kendaraan. Nyo lampuh lun pun, tengok handali lampuh. Ya. Tapi sahabat berani membuat seperti itu. Tapi kalau level kita belum berani lagi. Ya. Saya rasa cukup sekian Pak. Ya. Jadi artinya inilah penting muhasabah. Makanya insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita kan sudah muhasabah. Nanti ada beberapa lagi yang lain, muraqabah itu masuk juga nanti. Kemudian musyaratah ya. Kemudian ada lagi nanti mujahadah, ada mu'atabah. Jadi ini salah satu dari ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Warabitu itu ikat. Bagaimana cara mengikat amal ibadah? Dengan muhasabah. Kalau kita tidak muhasabah, kita tidak ikat ibadah, Pak. Seperti seorang dia mengambil barang-barang dagangannya diletakkan di atas keledainya. Kemudian lupa dia ikat. Ketika dia pergi sudah sampai tujuan ikan dan barang dong kakak ada harga. Pegang ada anak ikat dengan Pak. Bagaimana cara mengikatnya? Dengan muhasabah yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.